Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan secara khusus kami akan menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, pakai hamba, untuk menjadi berkat lewat kebenaran firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekaligus saya mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap berkomitmen untuk menjalankan ibadah meskipun kita tidak berada di tempat yang sama atau tidak tatap muka secara langsung. Tapi kita tetap bisa melangsungkan ibadah ini melalui online, dan itu bukan sesuatu yang salah. Ya, kita boleh terpisah jarak, tapi relasi kita, hubungan sosial kita tidak boleh terpisah satu sama lain secara khusus dengan Tuhan kita, Sang Raja kita. Karena COVID ini hanya bisa membuat fisik kita berjarak, fisik kita yang berjarak, tapi hati kita tetap dekat, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Oke, tadi saya agak kaget ya, karena WL atau host yang pertama sekali seperti pramugari yang di pesawat. Baiklah, kita akan memulai segera ibadah kita. Makanya saya bingung tadi, saya mau pastikan apakah benar saya lagi di bea cukai atau lagi di karyawan pesawat ini. Ya, tapi keren ya, keren. Jadi saya sangat mengapresiasi rasa rindu, haus dan lapar Bapak Ibu untuk tetap beribadah, mencari Tuhan. Nah, tema yang sangat baik yang diusung kepada saya untuk saya sampaikan, be a problem solver, ya kan? We must be a problem solver, ya bukan sebaliknya, ya. Problem maker, pembuat masalah. Kita harus jadi pemecah masalah. Di tengah situasi kondisi yang sembrautan sekarang ini, yang krisis sekarang ini, masa sukar sedang menimpa kita, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan masa sukar ini karena COVID itu berdampak kepada banyak hal, banyak aspek dalam kehidupan kita, bukan hanya secara global tapi secara personal, secara individual. Saya yakin sedikit banyak karena peristiwa COVID ini ada dampak yang kita alami, ya, semuanya tanpa terkecuali, sedikit atau banyak. Dan untuk itu, Bapak Ibu, diperlukan di masa-masa sukar ini seorang problem solver, seorang yang bisa memecahkan masalah, karena keruwetan itu pasti terjadi di banyak faktor, termasuk dalam pekerjaan kita. Sangat besar kemungkinan bahwa situasi sekarang yang terjadi ini bisa berdampak kepada pekerjaan kita. Nah, kalau berdampak pada pekerjaan kita, we are as the son of God. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu justru terpanggil untuk menjadi problem solver. Tentunya dengan segala kapasitas kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap kita atau kapasitas yang kita miliki. Be a problem solver adalah sebuah kalimat yang indah, adalah sebuah topik yang sangat indah, dan
merupakan panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya sejatinya. Karena kita bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan, kalau kita merujuk kepada Alkitab, di sepanjang sejarah dipakai oleh Tuhan. Ya, ada sejumlah tokoh yang memang merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi problem solver. Nah, saya berharap saudara termasuk bagiannya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi problem solver, untuk mengatasi masalah dimanapun saudara berada, secara khusus di tempat pekerjaan saudara, yaitu di Bea Cukai. Dimanapun Bea Cukai tempat saudara kerja. Ya, ini kan gabungan ya, Bea Cukai gabungan ya, kalau nggak salah. Jadi, saudara terpanggil untuk menjadi problem solver, tempat di mana saudara berada. Jangan sampai sebaliknya menjadi troublemaker, ya, problem maker, menjadi pembuat masalah. Justru anak Tuhan harus menjadi garam dan terang dunia dalam semua aspek kehidupan kita, lagi-lagi secara khusus dalam dunia pekerjaan kita. Kita harus menjadi saksi atau bersaksi dalam dunia kerja kita lewat prestasi yang kita hasilkan. Apalagi di situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Di luar sana, sebagai Kristen, kita mungkin bersaksi lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan, lewat perkataan kesaksian kita, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita, bagaimana anugerahnya itu berdampak begitu luar biasa dalam kehidupan kita, lalu kita memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Tapi dalam dunia kerja, kita bersaksi sebagai anak Tuhan dengan menghasilkan prestasi. Nah, salah satu cara untuk kita menghasilkan prestasi di dunia pekerjaan kita, di tengah-tengah masa sukar ini, di tengah pandemi ini, adalah dengan kita menjadi problem solver. Ya, menjadi pemecah masalah. Nah, perlu kita ketahui terkait dengan natur kita sebagai manusia. Manusia dengan segala keberadaannya itu luar biasa, mengagumkan. Kita ini merupakan ciptaan terbaik yang Tuhan telah buat. Terlepas dari segala kekurangan kita, kelemahan kita sekarang ini, dan kita tahu semuanya itu akibat dari dosa. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan yang luar biasa mengagumkan, dengan kondisi keadaan yang sempurna. Tapi dosa merusak semuanya. Tapi meskipun demikian, tetap manusia itu menjadi makhluk yang mulia di mata Allah, makhluk tertinggi, makhluk sosial, makhluk yang dipandang Tuhan begitu berharga. Karena kita dipandang begitu berharga di mata Allah, meskipun kita telah jatuh dalam dosa, makanya Dia datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Itu adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar memandang kita mulia, memandang kita berharga, dan Dia benar-benar mengasihi kita. Nyawanya adalah bukti bahwa Dia mengasihi kita dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Begitu juga seharusnya kita harus memandang diri kita itu mulia, berharga, seperti Allah memandang kita. Jangan ada satu pun di antara kita yang memandang rendah diri kita. Yaitu udah keterlaluan sekali. Ya, kalau diri kita saja sudah memandang diri kita ini rendah, apalagi orang lain. Ya kan? Tetapi kita nggak peduli kalau orang lain memandang kita rendah, asalkan jangan sampai kita memandang diri kita rendah. Apapun background kita, apapun masalah lalu kita, latar belakang kita di masa lampau, itu tidak menjadi soal. Tuhan berurusan dengan kita hari ini dan hari esok. Hari ini dan hari esok, itu perlu kita ketahui. Sehingga Tuhan ingin, Tuhan rindu untuk kita benar-benar memahami jati diri kita berdasarkan pandangannya, penilaiannya, bukan penilaian kita, bukan pandangan kita. Jadi kita begitu berharga di mata Tuhan. Nah, kita manusia yang memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Tuhan telah menganugerahkan segala kapasitas yang terbaik bagi kita. Maka kita punya kemampuan untuk menjadi problem solver yang saya maksud di sini ya. Problem solver. Kita punya kemampuan untuk menjadi pemecah masalah atau memecahkan masalah. Sejatinya Tuhan mengendaki untuk kita menjadi pribadi yang saling tolong menolong.
karena kita unik, karena kita diberi kemampuan untuk bisa bersosialisasi satu sama lain, maka kita tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Ada tuh orang yang begitu, ya, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia nggak peduli yang lain, egois sekali. Ya, tidak peduli yang lain, tidak mementingkan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Dan di Alkitab sendiri ada kita dapati jemaat yang seperti itu case-nya, seperti jemaat Korintus. Ya, tidak sedikit di antara mereka yang didapati oleh Rasul Paulus mementingkan diri sendiri, egois. Nah, kita nggak bisa menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri atau egois, karena kita ini adalah makhluk sosial yang sejatinya manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bersosialisasi. Kita nggak bisa hidup tanpa bersosialisasi. So, kita harus membangun hubungan kepada sebanyak mungkin orang. Tentunya yang saya maksud ini adalah hubungan baik. Dan salah satu cara untuk kita membangun hubungan baik kepada sebanyak mungkin orang adalah dengan kita menjadi pemecah masalah, problem solver, memecahkan masalah dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Manfaatkan, maksimalkan potensi kita, kemampuan kita. Saya tidak percaya, saya tidak yakin bahwa kita tidak punya kemampuan. Saya yakin sekali kita punya kemampuan, dan saya yakin sekali bahwa di lingkungan saudara pasti ada masalah. Bahkan saudara tahu pasti ada orang-orang yang bermasalah, bukan hanya secara personal, tapi dalam pekerjaannya. Nah, you are called to be a problem solver. Saudara dipanggil untuk menjadi seorang pemecah masalah. Kita harus belajar untuk menggeliat. Kita ini anak Tuhan, harus menjadi terang dan garam dan terang dunia. Dan itu jangan hanya sekedar dalam mulut talk. Itu jangan hanya sekedar sebagai sebuah moto dalam hidup kita. I am the light and aku adalah terang dan garam, the salt of God. Aku adalah garam dan terang dunia. Tetapi kita tidak benar-benar pernah menjadi garam dan terang dunia. Boro-boro dunia di samping di sekeliling kita nggak pernah menjadi terang dan garam. Saya yakin ada orang-orang yang memang, dan ini merupakan kesempatan yang mulia. Ini bisa dianggap sebagai sebuah berkat. Kalau ada orang yang sedang adalah masalah, itu berkat. Itu berkat. Dan kalau kita menemukan ada masalah yang kita harus pecahkan, itu berkat. Tuhan kasih berkat. Jadi nggak selamanya berkat itu harus kita pandang dalam pengertian duit, dapat uang banyak. Bukan. Menolong orang lain, itu juga berkat. Dan itu mulia. Ya kan, orang bisa merasakan kebaikan dalam tanda petik ya. Orang bisa merasakan kebaikan kita tanpa kita menuntut balas jasa. Dan bersyukurlah kalau saudara mempunyai kesempatan itu dan menggunakan kesempatan itu. Ketika ada masalah, saudara benar-benar serius dan ada hati saudara di situ. Orang yang tidak ada hati untuk menjadi pemecah masalah, tidak mungkin benar-benar sungguh-sungguh mau memecahkan masalah. Nah, nanti saya akan bahas ini dalam poin selanjutnya. Ini menarik sekali. Jadi ini natur kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita diberi kemampuan yang luar biasa. Salah satunya untuk menjadi problem solver. Dan Allah menghendaki untuk kita menjadi pribadi yang saling tolong-menolong. Bukti kita mengasihi Allah adalah lewat hidup kita yang menjadi berkat bagi sesama. Bukti bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Bahkan sesama yang terkesan nggak dianggap tidak bisa ditolong atau tidak layak ditolong, atau dalam tanda petik bahasa lebih vulgarnya, orang-orang yang memusuhi kita. Karena orang-orang yang memusuhi kita adalah sesama kita manusia. Kalau kita melihat konteks orang Samaria yang baik hati, kita diberikan oleh Tuhan sebuah pelajaran yang begitu mahal sekali dari case itu, dari cerita itu, dari perumpamaan itu. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu memandang buruk orang Samaria, buruk sekali di mata orang Yahudi. Bahkan mereka itu menganggap orang Samaria seperti orang yang kerasukan setan. Karena kan orang Samaria ini kan
hasil perkawinan campur dari orang Yahudi sama orang Asyur ketika mereka sedang ada dalam masa pembuangan kurang lebih abad 8 sebelum Masehi. Jadi sudah mulai ada pertentangan, saling menghina, permusuhan dari sejak abad ke-8 sebelum Masehi dan terus semakin memuncak. Ya. Nah, mereka itu begitu dibenci oleh orang Yahudi, tapi hebat loh. Orang Samaria, makanya diberi judul orang Samaria yang baik hati. Hebatnya di mana? Karena mereka bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh mereka. Ada seorang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu dia dirampok, ya, dan dihajar, bukan hanya dirampok, dihajar habis-habisan sampai dia nyaris mati. Dan bisanya loh tanpa dia mempersoalkan latar belakang. Kalau mau dipersoalkan latar belakang mereka, nggak ada niat orang Samaria kali untuk menolong orang Yahudi itu karena begitu hina orang Samaria dibuat oleh orang Yahudi. Tetapi dia nggak mempersoalkan latar belakangnya. Ingat, tidak mempersoalkan latar belakang. Musuh kita juga merupakan sesama kita manusia. Itu salah satu inti yang bisa kita dapatkan dari cerita itu. Lukas pasal yang ke-10. Itu salah satu inti dari cerita itu yang kita bisa ambil. Dan itu salah satu cara terbaik untuk kita menolong orang supaya berubah, supaya berhenti memusuhi kita dengan kita membantu dia, menolong dia. Dan kalau sampai kita sudah tolong dia, tetap dia memusuhi kita, tetap kita dijelek-jelekkan sama dia. Jangan kecewa. Jangan berhenti menjadi seorang problem solver. Jangan berhenti, karena memang sejatinya kita dipanggil untuk menjadi problem solver. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Selesai kita, kalau sampai Tuhan Yesus berhenti menyelamatkan kita, tidak sampai kepada kayu salib, ketika ada orang yang menghina-hina dia, lalu dia nggak jadi menebus kita. Selesai, nggak jadi kita ditebus. Nggak jadi kita selamat. Seperti waktu di kayu salib, ya kan, ada imam yang menantang dia, orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri diselamatkan. Udah turun dari salib. Kalau kamu turun dari salib, kami percaya, baru kami percaya. Untung saya bukan Tuhan Yesus. Dengar kata-kata begitu ya pengen ditampol orang begitu. Untung saya bukan Tuhan Yesus. Kalau saya Tuhan Yesus, saya turun, saya tampol, saya naik lagi ke salib. Naik lagi ke salib. Kesal, Pak. Untuk saya bukan Tuhan Yesus. Luar biasa kesabaran dan penguasaan diri Tuhan kita. Tapi dari situ kita jadi belajar. Nah, apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus kalau dia tidak bertahan dalam penderitaannya sampai pada puncak karya penyaliban? Tidak ada. Dan selesai kita. Over. Dead. Binasa. Tetapi luar biasa. Teladan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan dia merupakan role model yang sempurna bagi setiap kita, dan disitulah salah satu bukti dari keagungan kekristenan. Ketika apa? Ketika kita mencoba untuk berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus dalam hal apa? Karakternya. Karakternya yang bagian mana? Terkait dengan judul kita, menjadi problem solver. Kedatangan Tuhan Yesus itu kan intinya menjadi problem solver. Dia mau memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Siapapun tidak bisa memecahkan. Apa itu? Dosa, kematian, maut, kebinasaan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memecahkan masalah itu. Only God. Hanya Allah. Dan dia memecahkan masalah itu sampai tuntas. Sampai tuntas. Sampai titik darah penghabisan. Ketika dia berkata, tetelestai, kepadamu aku menyerahkan jiwaku. Tetelestai artinya sudah selesai. Tetelestai. Dalam bahasa Yunani. Sudah selesai, sampai selesai. Nah, kalau bisa, jangan tanggung-tanggung, jangan gantung-gantung kita memecahkan masalah dalam pekerjaan kita, atau menolong orang lain dalam pekerjaan kita secara khusus. Ada teman kita yang sedang dalam masalah. Jangan tanggung-tanggung kita memecahkan masalahnya. Apalagi memang kita punya kecakapan, kemampuan yang besar untuk memecahkan masalah dari teman kita. Jangan tanggung-tanggung kita bantu. Sampai selesai, sampai tuntas. Seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kita.
waktu dia di kayu salib sampai tuntas. Nah, kembali lagi dengan cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus terkait dengan orang Samaria yang baik hati, Lukas pasal 10. Jadi, saya lihat keagungan sikap, keagungan karakter, dan moralitas dari seorang Samaria ini. Dan tidak gampang menjadi manusia seperti ini. Maaf. Mungkin kita sendiri pun tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu. Orang yang ini konflik berkepanjangan ini sudah lama jadi bermusuhan orang Yahudi dengan orang Samaria. Bagaimana mungkin orang yang sudah lama menghina-hina kita, menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, dan melakukan hal yang buruk, bukan hanya memfitnah, melakukan hal yang buruk. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail apa-apa saja persoalan yang mereka hadapi di belakang sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk menolong orang Yahudi pada waktu itu yang sedang celaka. Dan sampai tuntas loh. Ketika sampai ke penginapan, dia bilang kalau ada yang kurang, nanti aku akan datang lagi untuk memberikan uang. Sampai tuntas. Coba, banyak sekali nilai-nilai moral yang kita bisa dapatkan dari kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Selain dia mampu loh menunjukkan belas kasihan kepada orang yang memusuhi dia, memfitnah dia, menjelek-jelekkan dia, bahkan berbuat jahat terhadap dirinya. Itu yang kita harus persoalkan. Ingat, kita anak Allah. Dan kita harus mampu melakukan hal itu. Meskipun it is not easy at all. Meskipun itu sama sekali tidak mudah. But we have to remember, kalau kita menyebut diri kita, if we call ourselves as a Christian, bila kita memanggil diri kita, menyebut diri kita sebagai orang Kristen, itu konsekuensinya. We must be like Christ. We must be like Christ. Tidak ada diskon, tidak ada dispensasi dalam hal ini. Salah besar kita memilih Kristus kalau kita tidak mau memilih hal ini. Salah besar kita memilih jadi Kristen if we do not choose this. Yang setuju katakan amin. Aminnya lemas. Amin. Ini cius nggak nih aminnya nih? Cius ya. Iya. Kita harus menjadi problem solver. Dan problem solver dalam pengertian atau perspektif Kristiani loh. Orang Kristen. Tadi kan, ya kita bisa dalam pengertian dunia, ya menolong siapa saja. Tapi bukan menolong siapa saja, maksudnya orang yang hanya perlu ditolong. Tapi bahkan dalam tanda petik orang yang tidak perlu ditolong atau tidak layak ditolong seperti musuh kita. Kita juga harus tolong. Seperti yang ditunjukkan orang Samaria yang baik hati tadi. Musuh loh, tapi dia bisa menunjukkan belas kasihannya kepada musuhnya sampai tuntas. Ya kan, beratnya ini jangan-jangan kita jangankan sampai tuntas, mau menolong aja nggak ada hati. Nah ini yang Kristen begini nih. Ya kan, tapi kok di gereja nyanyinya, ku mau sepertimu, Yesus. Untuk saya bukan Tuhan, kok saya Tuhan, nolong orang aja susah. Bukan emosi, frustasi. Iya. Menjadi seperti Tuhan Yesus itu nggak mudah. Siapa bilang jadi Kristen itu mudah? Nggak mudah jadi Kristen. Itu salah besar, salah kaprah. Kalau sampai ada orang yang berkata, jadi Kristen itu enak ya, gampang. Itu si kalimat bodoh benar. Itu si kalimat keterlaluan. Siapa bilang jadi Kristen mudah? Kenapa? Karena esensi jadi Kristen itu artinya jadi seperti Tuhan Yesus. Jadi seperti Tuhan Yesus. Mudahnya di mana? Ada kesempatan untuk korupsi, kita nggak korupsi. Kita lagi butuh uang. Tapi kita nggak mencuri. Mudahnya di mana? Nggak mudah, Pak. Siapa bilang jadi Kristen mudah? Nggak mudah jadi seperti Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. You must be perfect, like my Father is perfect in the heaven. You must be perfect. It is the price, it is the cost that we have to pay. Itu harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Yesus. You must be perfect. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti
Kristus hidup. Nggak dibilang barang siapa yang mengaku atau mengenal dia, ia wajib kaya raya, ia wajib punya uang banyak, ia wajib jadi orang hebat. Nggak dikatakan, faktanya banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, nggak kaya, nggak hebat, biasa-biasa aja, makan miskin melarat selarat-laratnya. Banyak, Bang. Tetapi siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Ini kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar. Tentu salah satu kriteria untuk kita menjadi seperti Yesus, ya seperti Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah. Selanjutnya, be a problem solver. Seorang problem solver yang baik adalah seorang yang mengandalkan hikmat Tuhan. Seorang yang mengandalkan hikmat Tuhan. Seperti Salomo, ya, seperti Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang didrive dengan hikmat Tuhan. Tapi saya tidak bisa menjelaskan proses bagaimana Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita. Tapi yang saya tahu, seperti kesaksian Amsal 1, ayat yang ke-7, bahwa takut akan Tuhan adalah hikmat. Ya. Jadi bagaimana cara kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat? Menjadi orang yang berhikmat melebihi dari orang pintar loh, orang cerdas, dari orang jenius. Menjadi orang berhikmat itu melebihi dari orang pintar. Orang berhikmat itu dapat memecahkan masalah, bukan hanya selesai, tapi baik dia menyelesaikannya baik. Kalau orang pintar itu hanya bisa menyelesaikan masalah sampai selesai, tapi belum tentu baik. Tapi kalau orang berhikmat itu seperti Yusuf, itu seperti Salomo, dengan baik memecahkan masalahnya. Bukan hanya selesai, tapi dengan baik. Nah, saya tidak bisa menjelaskan proses bagaimana Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita. Saya nggak tahu. Supranatural atau bagaimana saya nggak tahu. Atau by proses, dengan proses didikan lingkungan yang ada, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, seorang yang belajar untuk takut akan Tuhan adalah seorang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini kuncinya. Jadi belajar untuk takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan. Takut, kita takut mencuri, kita takut korupsi, bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita takut Tuhan. Amin. Amin. Udah nggak dengeran suaranya ini. Ya, di mute soalnya. Iya, kita takut berbuat dosa, bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita takut akan Tuhan. Karena kita tidak mau menyakiti perasaan Tuhan. Sama, dengan kita, dengan mama papa kita, orang tua kita, kita nggak mau melanggar apa yang diperintahkan oleh mereka, bukan karena misalnya mereka memberikan larangan, jangan ini, jangan ini. Kita nggak mau melanggar semua aturan itu, perintah itu, bukan karena kita takut dihukum loh, tapi karena kita nggak mau menyakiti perasaan orang tua kita. Betul nggak? Amin. Itu reason yang sebenarnya. Sama dengan kita dengan Tuhan. Kita itu tidak mau melanggar apa yang dia minta. Kita tidak mau memberontak terhadap dia. Bukan karena kita takut dihukum dia. Takut sih. Tapi yang paling kita takuti adalah karena kita nggak mau menyakiti perasaan dia. Dia terlalu baik sama kita. Bagaimana mungkin ada pikiran kita untuk menyakiti dia. Sama seperti Polikarpus yang berapa kali disuruh untuk menyangkal Tuhan Yesus. Apa kata Polikarpus sebelum dia akhirnya dihukum mati? 86 tahun atau 87 tahun gitu loh. 87 tahun aku disertai Tuhan, aku dipelihara oleh Tuhan, aku dikasihi oleh Tuhan, aku ditolong oleh Tuhan, dan tidak pernah aku ditinggalkan atau dikhianati oleh Dia. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Jadi apa yang membuat kita tidak mau mengkhianati Tuhan atau tidak berbuat salah? Karena kita nggak mau menyakiti perasaan Tuhan.
Lalu selanjutnya, seorang problem solver yang baik adalah seorang yang memiliki ketulusan. Saya yang yakin sekali, sangat-sangat yakin, seorang yang tidak tulus tidak mungkin bisa menjadi problem solver yang baik. Ini ini quote khotbah hari ini. Seorang yang tidak tulus tidak mungkin bisa menjadi problem solver yang baik. Ujung-ujungnya jadi troublemaker dia. Jadi orang tulus, Pak. Jadi orang tulus. Lalu yang terakhir, seorang problem solver yang baik adalah seorang yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tidak mungkin kita tidak maksimal, tidak tuntas menyelesaikan masalah kalau kita menganggap segala sesuatu yang kita lakukan, masalah yang kita pecahkan, kita lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Tidak mungkin tidak maksimal, tidak mungkin tidak tuntas. Kita selesaikan secara tuntas. Karena apa? Karena sejatinya kita melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati.